Tapi yang gue pengen menarik gue sharing di sini adalah kita bongkar gimana sih rahasia Skintific bisa menemukan formula yang tepat dalam kegiatan campaign marketingnya. Tapi mereka melakukan satu hal yang baru yang gue pelajarin, dan ini mungkin menjadi salah satu rahasia yang menjadi andalan atau jurus pamungkas yang dilakukan oleh Skintific bisa menjadi viral, diterima, dan bahkan FYP terus-menerus. Strategi ini dinamakan dengan micro segmentation. Apa itu micro segmentation dan bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai habis karena gue bakal bongkar semua datanya gimana caranya Skintific pakai strategi micro segmentation dan kenapa ini juga bisa menjadi senjata bisnis buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. BTW, pernah nggak sih kalian mikir ada suatu produk atau suatu brand yang terus-menerus nongol di FYP algoritma medsos kalian? Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, dan bakal dia nongol terus-menerus. Dan bisa jadi brand itu baru aja masuk ke dalam pasar. Hal ini yang menarik karena banyak di antara kita, bahkan gue sendiri, mencoba melakukan iklan atau melakukan sebuah konten. Terkadang kok susah ya nembus FYP. Tapi ini ada satu brand yang terus-menerus bisa menembus FYP dan terus-menerus viral. Nah, inilah yang gue pengen bongkar, apa sih rahasianya dan apa yang menjadi insight yang bisa kita pelajari bersama-sama. Contohnya adalah Skintific. Dalam waktu cuman setahun atau 2 tahun aja, mereka langsung meledak di Indonesia. Viral, rame, dibicarain, bahkan menjadi default choice skincare anak muda. Padahal kita tahu sebelumnya udah banyak brand-brand kosmetik yang sudah beredar di Indonesia. Tapi dengan keberaniannya dan tagline yang jelas serta positioning yang dia pakai, Skintific berhasil mencuri perhatian di masyarakat Indonesia, khususnya di segmen market kosmetik Indonesia. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya dia bisa ngebangun brand yang begitu kuat dalam waktu yang sangat singkat dan bahkan menjadi pembicaraan terus-menerus? Sehingga sekarang pun kita udah tahu di beberapa toko offline, brand Skintific udah terpampang bukan hanya sebagai bagian dari pelengkap kosmetik di toko tersebut, tapi menjadi bagian yang direkomendasikan bahkan oleh para penjual atau salesman yang ada di toko-toko kosmetik tersebut. Coba aja lu jalan-jalan ke toko-toko kosmetik yang ada di mall atau yang stand alone, pasti brand Skintific udah muncul setara dengan brand-brand internasional. Apakah mereka memang punya modal iklan yang gila-gilaan, atau produknya yang luar biasa berbeda, yang memang menjadi champion produk, atau mereka melakukan sesuatu yang berbeda secara marketingnya? Nah, di sini gue juga pernah nonton podcast dari pendiri Skintific. Dia memang memulai bukan dari sesuatu hal yang nol banget ya, karena dia sudah punya komunitas sebelumnya. Tapi gue nggak akan bahas sejarah Skintific di sini, karena lu bisa tonton, lu bisa cari sejarahnya. Tapi yang gue pengen menarik gue sharing di sini adalah kita bongkar gimana sih rahasia Skintific bisa menemukan formula yang tepat dalam kegiatan campaign marketingnya. Dalam dunia klasik marketing, kita mengenal ada istilah dengan STP, segmentation, targeting, positioning. Dan mereka tidak sekedar menjalankan STP yang biasa. Jadi mereka bukan melakukan STP klasik yang udah basi, tapi mereka melakukan satu hal yang baru yang gue pelajarin. Dan ini mungkin menjadi salah satu rahasia yang menjadi andalan atau jurus pamungkas yang dilakukan oleh Skintific bisa menjadi viral, diterima, dan bahkan FYP terus-menerus. Strategi ini dinamakan dengan micro segmentation. Apa itu micro segmentation dan bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai habis karena gue bakal bongkar semua datanya gimana caranya Skintific pakai strategi micro segmentation dan kenapa ini juga bisa menjadi senjata bisnis buat kalian semua. Dulu kita sering dengar yang namanya STP, segmentation, targeting, positioning. Segmentation dibagi dari demografi, umur, gender, lokasi, secara garis besar. Misalnya, kita bagi segmentation berdasarkan market laki-laki atau perempuan, tinggalnya di kota besar atau kota kecil, umurnya antara remaja atau dewasa. Sesuatu yang memang sudah default yang diajarkan kepada kita bagaimana kita membagi sebuah segmen. Lalu dari segmen itu kita targetkan, memilih salah satu kombinasi antara beberapa segmen tadi, tapi kita kerucutkan. Misalnya kita pilih wanita yang bekerja lalu tinggal di perkotaan
dengan usia range 25-40 tahun. Nah, itulah target yang semakin spesifik dari segmentasi yang sudah kita buat. Lalu positioning, apa itu positioning? Itu bagaimana market melihat produk atau jasa yang kita tawarkan, yang membuat beda dari kompetitor. Skintific dari awal sudah jelas menemukan positioning yang tepat buat dia bawa kampanyenya, yaitu sebagai ahli dari skin barrier. Dan ini belum pernah diklaim oleh siapapun, maka Skintific mengklaim bahwa produk mereka adalah ahlinya dalam menangani skin barrier yang menjadi masalah kebanyakan orang-orang atau target konsumen yang mereka tuju. Tapi kalau segmentation, targeting, positioning yang dilakukan oleh Skintific sama dengan yang lainnya, yaitu tadi misalnya usia 20-45 tahun, lalu tinggal di kota besar, lalu juga dia bekerja, ya mungkin hasilnya akan sama aja. Karena banyak mentargetkan target yang sama. Meskipun dengan position yang berbeda, tapi itu bisa jadi lebih susah bagi Skintific mendongkrak penjualannya atau mengenalkan dirinya di dalam market. Karena di market target yang sama, sudah banyak pemain yang sama juga. Nah, konsumen udah bosan, maka pendekatan yang lama akan membuat konsumen men-skip iklan tersebut dan nggak membuat mereka tertarik untuk tindak lanjut mengetahui apa yang ditawarkan dari iklan yang mereka lihat. Nah, sekarang eranya micro-segmentation. Apa itu micro-segmentation? Sebetulnya adalah bukan lagi membuat segmen yang besar, tapi menjadi sub-segmen bahkan micro-segmen lebih kecil lagi. Bukan lagi usia wanita 25-40 tahun, tapi lebih spesifik. Misalnya wanita yang memiliki masalah jerawat atau pekerja dengan usia 25-40 tahun yang ingin wajahnya menjadi lebih glowing lagi. Nah, inilah disebut dengan micro-segmentation. Lebih mengkerucut lagi, lebih menggali lagi problem yang diidentifikasi dari target market, dari segmen market yang telah ditetapkan oleh suatu produk. Kalau kita mau bicara lebih tajam lagi, maka bisa aja contohnya kayak gini. Mahasiswa kos yang budgetnya pas-pasan, belanjanya di TikTok Shop, ingin kelihatan glowing, tapi punya masalah dalam sensitivitas kulit. Nah, semakin mengkerucut lagi segmentation-nya. Inilah yang dinamakan dengan micro-segmentation. Atau kita bicara untuk cowok yang suka outdoor, olahraga, butuh sunscreen simple dan nggak ribet, karena kita tahu cowok itu nggak mau ribet. Bukan masalah SPF lagi, bukan masalah harganya lagi, tapi gimana caranya mendapatkan sunscreen yang nggak ribet, yang nggak bikin mereka lengket atau susah dalam penggunaannya dengan berbagai syarat yang harus dilakukan. Nah, cowok kan nggak mau kayak gitu ya. Nah, dengan mengidentifikasikan real problem dari sebuah segmen, sebuah target market yang kita tuju, maka inilah yang dinamakan dengan micro segmentation. Nah, banyak yang mikir, makin kecil segmen berarti makin kecil juga dong pasarnya. Bukannya rugi, bukannya kalau kita semakin banyak market kita luas-luasin, maka peluang untuk mendapatkan penjualan, mendapatkan konsumen itu semakin tinggi. Sekilas kelihatannya iya, sekilas kelihatannya benar. Tapi menurut Kotler, bapak marketing dunia yang diakui saat ini, pasar kecil justru sering lebih menguntungkan. Kenapa? Karena jelas kebutuhannya. Semakin niche, semakin tertarget, semakin menjawab masalah inti dari target marketnya. Saingannya juga udah dikit. Kalau udah cocok, konsumen biasanya loyal banget. Oke, sekarang kita bongkar ya kasus nyata Skintific. Menurut riset dari Atlantis Press tahun 2024, Skintific sukses besar melalui strategi sosial commerce di TikTok-nya. Mereka fokus ke Gen Z dan milenial muda yang aktif di media sosial, yang gampang percaya dengan konten review dan peduli dengan bahan-bahan fungsional seperti ceramide misalnya contohnya. Jadi mereka udah mengidentifikasi nih, segmennya bukan hanya sekedar demografi, usia, lokasi, dan lain-lain, tapi dengan behavior mereka masukkan. Jadi mereka yang suka aktif di media sosial, mereka suka banget lihat review-review konten, dan mereka juga aware dengan namanya bahan-bahan aktif. Nah, itulah yang ditonjolkan oleh Skintific. Pendekatannya apa? Mereka gandeng tuh micro-influencer, bukan affiliate besar, bukan seleb-seleb besar. Karena yakin produk yang ditawarkan itu dipakai oleh selebriti-selebriti nasional. Secara logika, nggak mungkin lah selebriti kita itu pakai barang yang baru. Bisa jadi mereka udah loyal dengan brand-brand internasional, brand-brand gede yang harganya juga mungkin udah mahal. Nah, di sini mereka pakai strategi yang berbeda. Mereka menggunakan micro-influencer yang lebih kelihatan natural, yang lebih kelihatan engage dengan audiensnya, yang dipercaya bahwa memang mereka yang memiliki masalah yang sama dengan segmen target market yang mereka sudah tuju tadi, itu relate dengan kebutuhan yang sedang dicari.
Nah, yang kedua, mereka juga menggunakan strategi live streaming buat demo produk. Jadi bukan sekedar grafis, bukan sekedar konten biasa, tapi live streaming, terus-menerus konsisten. Akhirnya algoritma juga membantu keberadaan dari Scientific di media sosial atau platform yang mereka gunakan. Mereka juga melakukan yang namanya UGC atau User Generated Content, yaitu gimana caranya kita ngajak audiens, kita ngajak target market kita untuk terlibat dalam campaign kita. Misalnya dengan membuat cerita sendiri dari konsumen tersebut, pengalaman-pengalaman yang digunakan, dari masalah kulit yang mereka hadapi, lalu akhirnya mereka menggunakan produk Scientific dan mereka merasa puas. Disitulah user generated content menjadi marketing yang alami, menjadi marketing yang alami, menjadi yang organik, menjadi yang relevan, dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Hasilnya, engagement-nya tinggi banget, brand awareness-nya naik cepat, repeat order jalan, karena kepercayaan pelanggan sudah timbul. Banyak yang mengulas, banyak yang mereview, banyak yang mengatakan ini bagus, karena ini bagus, dan itu yang mengatakan adalah orang-orang yang selevel dengan kita. Bukan selebgram, bukan selebriti, bukan tokoh-tokoh nasional. Jadi jelas Scientific bukan sekedar punya produk bagus, tapi mereka mengerti betul siapa microsegmen mereka. Itulah kenapa mereka viral, karena mereka relevan di mata targetnya. Sekarang kita bahas gini, kenapa microsegmen itu efektif sih? Logikanya gini, pasar kecil itu bukan berarti duitnya kecil loh. Pasar kecil itu bukan berarti dia kemampuannya sedikit, tapi malah membuat target kita semakin fokus. Akhirnya biaya promosi yang kita lakukan lebih tepat sasaran, produknya pun lebih tepat sasaran, solusi yang ditawarkan oleh produk tersebut juga bertemu dengan problem real yang dihadapi oleh target market. Sehingga match ketemu, nggak wide, nggak melebar, nggak semakin banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Akhirnya konsumen pun lebih loyal karena merasa inilah jawaban yang gua cari selama ini. Dan algoritma TikTok atau platform itu suka banget dengan yang namanya target spesifik. Semakin spesifik target lo, semakin bagus algoritma akan membantu nge-boost iklan atau konten-konten yang lo posting di platform tersebut. Malcolm McDonald bilang, microsegmen bikin brand itu unik, punya nilai yang susah ditiru oleh kompetitor. Disinilah konsep Blue Ocean strategi, bahwa semakin baik kita main di kolam yang kecil dan tenang, itu lebih baik daripada kita main rebutan di kolam yang seolah-olah kelihatan besar, tapi kita nggak kebagian apapun di dalamnya. Scientific ini adalah bukti hidup. Mereka nggak ngejar semua orang, mereka nggak menjadi solusi bagi semuanya, mereka nggak jadi generalis, mereka mulai dari microsegmen yang kecil tapi jelas. Anak muda yang menggunakan skincare, yang juga aktif di media sosial pun jelas, yaitu TikTok, yang affordable dan memiliki masalah tetapi peduli dengan bahan aktif yang ditawarkan. Ini clear banget, niche banget, nempel banget, orang yang nyari langsung tapat banget, sehingga produknya bisa langsung mudah diterima. Dan dari situ brandnya melebar, tumbuh besar, dan menjadi salah satu brand nasional dalam waktu singkat. Artinya apa? Kadang kolam kecil itu justru buat jalan untuk kita menuju lautan luas. Kita berenang dulu di sungai-sungai kecil, tapi pada akhirnya karena sungai-sungai itu menuju muara yang luas, kita bisa menguasai lebih baik lagi. Nah, kesimpulannya apa? Jangan takut main di subsegmen atau microsegmen, karena disitulah brand bisa lebih hemat dari sisi budget, tapi lebih tajam strateginya dan lebih kuat di mata konsumennya. Ingat, intinya lebih baik punya 1000 pelanggan yang cinta mati sama produk kita daripada 1 juta orang yang hanya mencoba sekali lalu melupakan. Lebih baik kita memiliki konsumen yang repeat order terus-menerus, meskipun sedikit, meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi membuat bisnis kita menjadi lebih sehat. Kalau kalian setuju, tulis di komentar, menurut kalian, microsegmen itu apa yang paling menjanjikan hari ini? Yuk kita coba sharing, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar banyak orang yang ngerti rahasia-rahasia marketing di zaman sekarang. Biar kita nggak ketinggalan dan bisnis kita bisa berkembang. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.